Banyak banget dari kalian yang minta request bahas Samsung Galaxy A55. Menarik. Oke, mari kita bahas. Samsung A55 yang udah dirilis tahun 2024. Bulan Maret, tersedia 3 varian warna, ada Ice Blue, Lilac, dan Navy. Punya bobot di 213 gram. Cukup berat ya. BTW, bodi dan layarnya pakai Gorilla Glass Victus Plus ya, dan framenya udah pakai metal. Punya rating IP67, tahan debu dan aman kecelup air. Kalau dari data GSM Arena, kuatnya 1-30 menit lah. Punya layar Super AMOLED 6,6 inch dengan refresh rate 120 Hz dan brightness-nya tembus di 1000 nits. Tentunya udah FHD. Punya 3 varian memori 8/128 dibanderol dengan harga 4999 dan 8256, 5,3, 12256, 6,2. Kalau ditambah charger nambah 100-200 lah. Ya, hal-hal kikir. Udah UFS 3.1, punya kamera belakang 50 megapiksel dan kamera ultra wide 12 megapiksel. Tentunya ada support perekaman 4K 30 fps dan 1080p 60 fps. Beberapa potretnya. Kamera depan punya 32 megapiksel, perekamannya udah support 4K cuy, 30 fps, 1080p 60 fps. Untuk casnya punya kapasitas baterai 5000 mAh dan pengecasan 25 watt. Kalau menurut data dari Bang David Gadgetin, untuk penuhnya dibutuhin sekitar 1 jam 20 menit. Tambahan, konektivitasnya udah 5G, speakernya udah stereo, nggak ada lubang jacknya, udah support NFC, support USB OTG, gironya udah hardware, always on displaynya ada, fingerprintnya di layar, udah Android 14, SIM tray-nya hybrid jadi masih ada slot micro SD sama bisa kalian ganti sama SIM card, dan udah support eSIM tentunya. Untuk yang nanyain update, ini HP udah bisa update sampai 4 tahun ya. Dibekali chipset Exynos 1480, 4 nanometer, dapat skor Antutu di 635.000. Untuk tes game, gue ambil data 5 bulan yang lalu dan gue compare sama yang sekarang. Mobile Legends settingan yang didapat grafiknya mentok di high dan frame rate-nya mentok di 60 fps. Ini adalah based on data 5 bulan yang lalu ya. Kalau di-compare sama sekarang yang gue dapat data dari Trending Tech setelah 5 bulan update, grafiknya udah bisa rata kanan semua. Grafiknya ultra dan frame rate-nya udah bisa ultra 120 fps. Genshin Impact highest 60 fps tanpa kipas dapat rata-rata 43 fps dengan suhu 41-42 derajat. Ini adalah data dari Jagat Review ya, sedangkan lowest kira-kira FPS yang didapat di antara 50 FPS-an lah. Untuk Genshin, gue saranin kalian cek aja reviewer YouTube, karena setiap region itu dapat FPS yang beda-beda. Kalau gue buat videonya di sini bakal kepanjangan, tapi kalau gue bisa kasih nilai itu, gue kasih nilai B. PUBG settingan didapat itu smooth high aja, mentok di 30 FPS. Setelah update 5 bulan, dari Trading Tech FPS yang didapat udah naik di 60 FPS. CODM dapat grafik low dan frame rate-nya di 60 fps. Setelah update grafiknya udah bisa tinggi di stay 60 fps. Kita masuk ke segmen BBKKP. Bahas-bahas keluh kesah pengguna. Dari Mas Putra Aji, overall dia puas sama nih HP. Dan yang buat nih HP nggak enak itu bodinya licin dan agak tajam. Gue baca-baca pada ngeluhin bodinya tuh agak tajam. Jadi wajib pakai case ya. Kenapa harus pakai case? Ya, biar nggak kayak Mas Arbi baru beli 3 hari udah pecah. Dari Mas Gali, buset panjang banget. Kalian pause aja ya kalau kalian mau baca. Dari Mas Arman, kalau kalian mau dapat UI, fitur, build quality, kamera yang bagus, ya tentunya ambil Samsung A55. Jangan picot, karena picot itu fokus performa. Jadi Bang Irzal bilang kalau A55 dia pakai buat main gua itu settingan 30 fps aja patah-patah, nggak cocok main game berat. Mas Kairi Kumar bales, katanya dia bisa main Genshin high ke 60 fps, bisa dapat 50-60 fps. Kalau ini gue agak ragu ya. Rate yang gue riset sih Genshin high itu bisa dapat 43-50 fps-an aja. Dari Mas Hadi bilang, sayang penangkap sinyalnya kurang bagus, itu aja sih kekurangannya. Ahmad tanya, apa bener kalau nggak pakai case tajam? Yap, kayaknya emang wajib pakai case nih HP. Dari Mas Kazan, A55 set mid untuk semua game-game tersebut. Nah, kalian lihat kan gamenya? Sekian BBKKP kali ini. Beberapa kelemahan yang gue riset itu dari bagian bezelnya yang katanya masih tebel. Gue bukan menghisap Samsung ya, tapi menurut gue bezelnya udah cukup aja sih kalau buat gue ya. Yang kedua itu di beratnya sih, ya lumayan berat dan dibarengi bodi yang tajam, jadi wajib pakein case. Kalau bisa case-nya yang ringan aja biar nggak nambah bobot. Yang ketiga itu penangkap sinyalnya yang katanya lemah. Yang jadi celah itu menurut gue di bagian chestnya sih, lumayan lama. Dan nggak dapet charger pula. Kesimpulan dari gue, nih HP lebih cocok ke daily driver daripada nyari performa. Build quality-nya yang solid, fitur yang banyak, kamera yang bagus. Apakah nggak cocok buat game bang? Bisa kok buat game, tapi emang menurut gua Exynos seri ini lebih ke peruntunan untuk daily driver. Menurut gua buat game yang nggak kompetitif masih cukup lah.
Emang celah yang bisa gue buat itu di bagian cas aja sih, sama beratnya. Kalau beratnya dibuat enteng, terus casnya dibuat ngebut, enak banget ini HP. Ini cuma pendapat pribadi gue aja ya, kalau ada salah dari penjelasan gue, silahkan benerin di kolom komen. Gue akan sangat menerimanya. Gue Aka, pamit. Sampai jumpa lagi di seputar teknologi.